Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada bahasan orang-orang yang berbicara dengan ucapan zikir. Orang-orang yang senantiasa menghiasi lisannya dengan zikrullah. Apalagi di saat kita berada di bulan Ramadan, mungkin kita sudah capek ibadah yang ini kita sudah lelah. Apa yang kita bisa lakukan? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Mungkin baca Qur'annya sudah maksimal. Mungkin kita sudah, ibu-ibu mungkin sudah selesai aktivitasnya di rumahnya. Maka yang bisa dilakukan adalah zikrullah, ia perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang para malaikat yang mereka juga berzikir kepada Allah di dalam surat Asy-Syura ayat yang kelima. Dan malaikat-malaikat itu bertasbih serta memuji Rabb mereka. Mereka ucapkan subhanallah wa bihamdihi. Ini kalimat yang diucapkan oleh para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Selalu bertasbih kepada Allah. Ya, sucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang maha sempurna, tidak ada kekurangan pada zat Allah, tidak ada cacat pada Allah. Kalau pada manusia banyak kekurangannya, betul? Kita ini kan manusia paling banyak kekurangannya. Manusia yang paling banyak kesalahannya. Itulah kemudian kenapa malaikat bertasbih. Jadi tasbih itu maknanya mensucikan Allah, berarti adalah kita mentanzihkan Allah, mensucikan Allah dari hal-hal yang kurang. Dia yang maha sempurna, sempurna kekuasaannya, sempurna kerajaannya dan seterusnya. Itu makna daripada subhanallah wa bihamdihi. Karena dia yang sempurna, maka dialah yang paling layak untuk kita puji. Sebenarnya kalau orang itu banyak kekurangannya, kan tidak pantas untuk sering dipuji. Yang paling layak untuk dipuji, yang paling berhak untuk dipuji adalah Allah, karena dia paling sempurna. Tapi terkadang dalam kehidupan kita terkadang memuji manusia, padahal manusia itu banyak-banyak kekurangannya. Oleh karena di surah Al-Fatihah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam semesta ini. Dialah yang memang paling layak dipuji, ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini ucapan apa biasanya? Ucapan talbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulk, segala kerajaan itu hanya milikmu ya Allah. La syarika, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini sebenarnya inspirasi dari Rasulullah SAW, bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk kita puji, hanya Allah lah yang layak untuk kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang bagus sebenarnya para jamaah. Doa ini dibaca ketika i'tidah. Ucapannya adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi ketika kita i'tidal sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Boleh ditambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu doa luar biasa para jamaah. Apa fadilahnya? Disebutkan dalam satu riwayat yang sahih. Baginda Nabi SAW pernah sholat berjamaah bersama para sahabat. Di belakang beliau ada makmum yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan katsiran artinya lah pujian yang banyak,
thayyiban yang penuh dengan kebaikan, mubarakan yang penuh dengan keberkahan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat yang tadi salat berjamaah bersama beliau, manil qail? Siapa tadi yang membaca doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Seorang sahabat berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Jadi seorang sahabat ketika ditanya siapa yang membaca doa tadi, seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Apa kata beliau? Futihat laha abwabus sama. Doamu itulah yang bisa membuka pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya doa yang sangat istimewa, doa yang sangat terbaik, yang sangat dicintai Allah Ta'ala, sampai dikatakan doa ini menembus langit, membuka pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kita adalah, kenapa doa ini istimewa? Karena di dalamnya ada kalimat pujian. Setiap ucapan alhamdulillah itu kalimat yang paling bagus, Pak. Bahkan diceritakan Imam Ahmad tuh kalau makan setiap satu suap dia ucapkan alhamdulillah. Apa kata Nabi? Kalau orang di tengah makannya baru ingat, ya Allah tadi rupanya belum baca bismillah, masih boleh baca kata Nabi. Ucapannya bismillah ya awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan pada akhirnya. Ketika muridnya bertanya, wahai sang Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa anda sering mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Apa kata Imam Ahmad? Aku ingin merasakan setiap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Ini kata Imam Ahmad. Sehingga tidak ada ucapan yang paling terbaik kecuali ucapan apa? Hamdalah. Ada satu hadis sahih juga dari Rasulullah SAW menyebutkan afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling bagus, zikir yang paling baik itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, dan ucapan yang paling terbaik ucapan apa? Alhamdulillah. Jadi zikir yang paling terbaik la ilaha illallah, ucapan yang paling terbaik adalah ucapan alhamdulillah. Maka sering-sering lisan ini ucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak mentakdirkan kita, kalau Allah Ta'ala tidak ridha kepada kita, mungkin kita tidak bertemu Ramadan tahun ini. Baik, kemudian Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20. Ini konteksnya masih berbicara tentang para malaikat yang mereka juga berzikir kepada Allah. Dan kepunyaannya adalah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua milik Allah. Jadi artinya Allah Ta'ala kasih amanah kepada manusia, ya. Tapi sesuai kepemilikan itu hanya milik Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah kepadanya. Malaikat itu, para jamaah, tidak ada sedikit pun rasa sombong untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada rasa dia angkuh untuk ibadah kepada Allah. Dia dengan penuh tunduk beribadah kepada Allah, dengan penuh tunduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama manusia. Itu kalau malaikat itu samina wa ata'na. Ya, enggak ada tuh malaikat yang mengatakan, "Oh, ayat ini enggak relevan dengan kehidupan kita zaman sekarang." Enggak ada. Ya. Cuma orang-orang kerdil aja zaman sekarang ini, ya baru dikasih kecerdasan sama Allah sedikit, punya gelar, ya, kemudian berani menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai mengatakan ayat ini tidak relevan untuk zaman kita. Ini ayat cocok di zaman Nabi, tidak cocok untuk zaman kita. Padahal Al-Quran para jamaah shalihun li kulli zamanin wa makan. Al-Quran itu adalah pantas, layak, sesuai untuk sepanjang zaman dan sepanjang waktu. Itu Al-Quran. Gak boleh kita katakan Al-Quran udah expired. Gak boleh. Dan orang-orang yang di sisi Allah, itu maksudnya siapa? Para malaikat yang mulia. La yastakbiruna ibadatihi, tidak pernah sombong, angkuh untuk beribadah kepada Allah. Dia selalu berzikir kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, tunduk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yastahsirun, dan tiada pula merasa letih. Malaikat itu kalau ibadah itu enggak ada lelah-lelahnya, Pak. Situasi bisa merubah keadaan iman orang. Ketika berada di majelis-majelis ilmu, alhamdulillah iman kita bertambah, iman kita naik. Tapi ketika kita mungkin tidak hadir dalam majelis ilmu, terasa iman kita itu turun. Itu imannya manusia. Tapi kalau imannya malaikat itu stabil,
la yastahsirun, mereka tidak pernah lelah, tidak pernah letih untuk ibadah kepada Allah. Makanya kita ini kan diperintahkan oleh Allah Ta'ala enggak boleh melebihi dari apa kita? Kemampuan yang kita miliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ucapan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani kita melebihi daripada kemampuan kita. Bahkan mohon maaf para jamaah, kalau kita mungkin baca Quran dalam kondisi ngantuk yang sangat berat, jangan baca Quran. Apa kekhawatirannya? Salah baca nanti Pak. Makanya kata Rasul kepada sahabat yang lagi ngantuk berat, disuruh apa oleh Rasulullah SAW? Istirahatlah wahai si fulan, entar habis istirahat baru lanjutin baca Quran. Seperti kisah orang yang sangat berbahagia, dia kehilangan sesuatu, ya, kendaraannya di situ ada makannya, logistiknya hilang. Dia cari ke sana kemari enggak ketemu. Tiba-tiba kendaraannya datang. Saking bahagia dan senangnya, salah ucap. Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, Engkau sebagai hamba-Mu dan aku sebagai Tuhan-Mu. Ini orang kalau normal ngucapin berdosa enggak, Pak? Dosa, kufur. Tapi karena senang dan bahagianya dimaafkan sama Allah. Nah, demikian juga kita kalau ngantuk jangan sampai salah baca. Kan bahasa Arab ini Pak beda sedikit, makharijul huruf beda makna. Baik, kemudian berikutnya firman Allah Ta'ala, jika mereka menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah, maka mereka para malaikat yang di sisi Rabb-Mu senantiasa bertasbih kepada Allah. Tadi apa ucapan tasbihnya Pak? Subhanallah wa bihamdihi. Ini zikirnya para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi. Baik di malam hari dan juga di siang hari, sedangkan mereka tidak jemu-jemu. Jemu itu artinya tidak pernah bosan. Kalau malaikat itu Pak seperti robot. Sami'na wa ada malaikat yang tugasnya hanya membaca tasbih saja. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ada malaikat yang tugasnya hanya ruku saja di hadapan Allah. Ada malaikat yang tugasnya sujud kepada Allah. Ada malaikat yang tugasnya hanya memikul arasnya Allah Ta'ala dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat. Itu aja tugasnya. Dan Allah Ta'ala firmankan juga tentang para malaikat, wa inna lanahnu shafuna wa inna lanahnu musabbihun. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersab-sab dalam menunaikan perintahnya, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah. Jadi malaikat itu kalau bersabnya rapi sabnya Pak. Makanya kita kalau sholat imam selalu mengatakan apa? Sawu sufufakum. Luruskan dan rapikan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tawamis shalah, karena lurusnya saf itu merupakan kesempurnaan salat. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan juga Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabb-Mu yang maha tinggi. Makanya ketika kalau kita sujud kita ucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Diambil dari kalimat ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan Allah Ta'ala perintahkan juga Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka waktu kita ruku kita ucapkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi sebenarnya apa? Doa ruku dan doa sujud itu perintahnya adalah langsung dari Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, jadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Fasabbih bihamdi rabbikal azim, itu menjadi Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dipakai waktu ruku dan dipakai waktu apa? Sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.